Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Subscriber ke channel Rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya coba akan mengulas berita yang siang tadi saya baca, atau malam ya, tapi beritanya terbit siang tadi, yang isinya adalah pernyataan dari Saudara Joko Widodo saat ditanya wartawan, saat dirinya ada di Desa Sumber di Solo ya, ditanya wartawan berkaitan dengan kembali ramainya isu ijazah palsu Joko Widodo, terutama setelah ahli forensik digital yang juga jebolan dari Fakultas Teknik UGM, yakni Rismond Hasyholansyaniper, yang memastikan bahwa ijazah UGM Jokowi 100 miliar % palsu, ditinjau dari jenis font dan juga sejumlah tanda tangan dari otoritas yang menandatangani ijazah Joko Widodo, baik dari dekan dan juga rektor Universitas Gadjah Mada, dari ijazah yang dikeluarkan di tahun 1985. Nah, hari ini Jokowi saat ditanya wartawan menegaskan bahwa isu ijazah palsu adalah fitnah murahan. Menurut Jokowi, masalah ijazah palsu ini sudah dibantah oleh otoritas UGM, dan Jokowi kembali mengutip statement dari Sigit, yakni dekan Fakultas Kehutanan, yang memang beberapa hari yang lalu kembali menegaskan Jokowi adalah alumni UGM. Dan soal font Times News Roman dijelaskan oleh Sigit bahwa font yang bentuknya mirip atau ya katakanlah Times News Roman itu sudah lazim digunakan oleh sejumlah mahasiswa UGM. Dia menyebut ada dua perusahaan atau dua toko atau dua jasa layanan jilid fotokopi yang disebutnya menjadi dasar legitimasi tentang bentuk font dalam skripsi dan juga ijazah Jokowi, yang oleh Rismond Hasyholansyaniper itu dipastikan 100 miliar % palsu begitu. Nah, terhadap hal itu Rismond Hasyholansyaniper juga membuat unggahan video yang kembali ya mendelegitimasi atau membantah statement dari Sigit, dekan Fakultas Kehutanan UGM, yang memberikan data bahwa tempat jilid fotokopi yang disebut-sebut oleh UGM sebagai, atau Sigit ini ya, sebagai referensi bahwa Times News Roman itu sudah lazim digunakan untuk penjilidan, itu ternyata baru punya usaha di awalnya itu hanya usaha fotokopi dan penjilidan, belum percetakan. Itu di tahun 1986. Padahal UGM sendiri ya meluluskan Jokowi itu tahun 1985. Nah, sebenarnya saya hanya ingin menegaskan beberapa penegasan berulang yang sebenarnya ini adalah menjadi jalan keluar ya bagi semua pihak untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu ini, yakni dengan dua pendekatan ya. Pertama forum, yang kedua mekanisme. Forum untuk menegaskan apakah ijazah itu asli atau palsu. Yang kedua mekanisme atau tata cara untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Yang pertama forum yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat adalah forum yang secara legal untuk memberikan pembuktian bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, forum untuk membuktikan itu tidak ada forum yang lain, bukan forum sosial media, bukan forum dialog, bukan forum tanya jawab, bukan forum saresehan, bukan forum karya ilmiah, bukan forum akademik di UGM, bahkan apalagi hanya forum wawancara dengan wartawan seperti yang dilakukan oleh Jokowi baru-baru ini. Forum tersebut adalah forum pengadilan. Nah, sayangnya forum ini tidak digunakan oleh Jokowi untuk membuktikan ijazahnya asli dengan membawa ijazah itu di dalam forum tersebut. Setidaknya ada 3 kesempatan ya, forum pengadilan yang semestinya bisa digunakan oleh Joko Widodo untuk membungkam para pengkritik atau penuduh ijazahnya itu palsu begitu.
Yang pertama adalah pada forum gugatan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang dalam forum ini tidak bisa masuk ke proses pembuktian karena saat itu Bambang Tri dan Gus Dur akhirnya dilaporkan ke polisi dan diproses di Pengadilan Negeri Surakarta. Karena itu memang forum gugatan Bambang Tri di Pengadilan Jakarta Pusat tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk membuktikan ijazah Jokowi asli karena akhirnya juga gugatan itu dicabut dan saya adalah salah satu kuasa hukum Bambang Trimulyono yang menggugat Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu kami mengambil keputusan untuk mencabut karena problem pembuktian karena saudara Bambang Tri ditahan dan kami saat itu berkonsentrasi untuk menghadapi kasus pidana Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, pada forum pidana ya yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta itu sebenarnya forum yang paling paling legitimate ya, paling bermakna untuk menunjukkan bahwa seluruh tuduhan ijazah palsu itu adalah bohong. Tapi faktanya di dalam forum pengadilan di Pengadilan Negeri Surakarta, saya hampir 6 bulan ya warawiri dari Jakarta ke Solo untuk mendampingi Bambang Trimulyono dan Gus Dur saat itu dijadikan terdakwa pada kasus kabar bohong ijazah palsu Jokowi. Itu tidak ada satupun bukti ijazah asli yang dihadirkan oleh jaksa untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Termasuk yang kedua, tidak ada satupun saksi dari kira-kira 30-an saksi lah. Walau yang dihadirkan di persidangan tidak semuanya. Di persidangan kira-kira 22. Karena ada juga saksi yang meninggal sebelum diambil keterangan saksinya saat itu. Itu juga semua saksi saya tanya satu-satu. Apakah saudara saksi melihat ijazah asli Jokowi? Semua menjawab tidak. Semua hanya berasumsi bahwa mereka meyakini ijazah Jokowi asli karena Jokowi sudah menjadi presiden 2 kali. Kalau ijazah Jokowi itu palsu, tentu dia tidak bisa nyalon wali kota, tidak bisa nyalon gubernur DKI Jakarta, dan tidak bisa nyalon presiden 2 periode. Nah, itu argumentasi yang mereka jadikan dasar mereka meyakini ijazah Jokowi asli. Tetapi ketika saya tanya, apakah saudara saksi melihat secara langsung ijazah asli saudara Joko Widodo? Ternyata tidak. Termasuk guru-guru SD, SMP, SMA saya tanya. Ketika mereka mengeluarkan legalisir dari fotokopi yang itu dijadikan bukti. Jadi buktinya hanya fotokopi yang dilegalisir. Apakah mereka dihadirkan ijazah asli Jokowi? Nah, mereka semuanya tidak tahu, tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Termasuk yang lebih spesifik ada ijazah UGM, yaitu tidak pernah ada di proses persidangan begitu. Jadi kesempatan itu telah dilewatkan oleh Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Dan yang kedua ada gugatan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga menggugat Jokowi tentang ijazah palsu, juga tidak digunakan oleh Joko Widodo. Akhirnya hanya divonis NO, ya tidak dapat diterima sehingga proses persidangan tidak bisa memasuki pokok perkara. Nah, saat itu kuasa hukum Joko Widodo, saudara Otto Hasibuan, dia memberi garansi bahwa ijazah Jokowi asli. Dan saat itu kita juga meminta agar ijazah asli itu dihadirkan di proses pembuktian di persidangan, tapi sampai hari ini juga tidak muncul gitu. Nah, ini ya, yang pertama adalah forum apa yang paling bernilai secara konstitusional untuk membereskan masalah ijazah palsu Jokowi itu, yakni forum persidangan. Dan forum persidangan ini sudah ada 3 peradilan yang mengadili masalah ijazah palsu, 2 peradilan perdata, 1 peradilan pidana, semuanya tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan oleh saudara Joko Widodo untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Yang kedua, mekanisme atau tata cara untuk mengungkap keaslian ijazah. Nah, mengenai hal ini saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Rizwan Hasiholan Sinipar bahwa satu-satunya metodologi untuk memastikan ijazah Jokowi yang dari UGM itu adalah asli, itu adalah dengan melakukan uji laboratorium forensik. Salah satunya adalah uji karbon. Sebenarnya ada 2 ya, uji karbon dan uji tinta. Karbon itu untuk memastikan usia kertas yang ada pada ijazah Jokowi apakah benar itu adalah kertas ya, yang memang diterbitkan di era tahun 85-an atau sebenarnya kertas baru yang diprint ulang. Yang kedua uji tinta. Tintanya juga ketahuan apakah tinta itu tinta yang memang
keluar secara ilmiah itu bisa dibuktikan tinta lama atau sebenarnya tinta baru atau kombinasi ya, apa namanya, kertasnya kertas lama tapi tintanya tinta baru. Dan ini kan banyak juga terjadi pada kasus-kasus pemalsuan girik ya. Itu kan belangko girik lama kemudian di print atau ditulis dengan tinta baru sehingga ketahuan girik itu walaupun seolah-olah itu adalah kertas lama tapi sebenarnya palsu karena tinta yang digunakan adalah tinta di era baru begitu. Nah, metodologi ini yang harus dilakukan, artinya pertama proses pembuktiannya di forum persidangan, metodologinya adalah dengan membawa ijazah palsu, ijazah asli Jokowi, dan ijazah tadi diteliti secara laboratorium forensik. Istilah Kapolri ya, Listio Sigit Prabowo ini istilahnya adalah dengan pembuktian saintifik ya, istilahnya scientific crime investigation. Jadi pembuktian investigasi atau proses pembuktian pidana yang sifatnya saintifik. Nah, kalau saintifik ini nggak bisa bohong ya, hasil uji lab itu tidak bisa bohong. Kualitas kertas dan karbonnya itu juga tidak bisa bohong begitu. Berbeda dengan keterangan saksi-saksi. Nah, selama ini kan cara atau metodologi yang digunakan oleh Jokowi untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli itu kan metode seperti orang jual jamu gitu. Kalau orang jual jamu itu kan diwawancara orang yang pernah minum jamu, lalu dia bikin statement, terima kasih, saya nama dari sini, selama ini saya sakit ini, alhamdulillah setelah minum obat jamu ini penyakit saya sembuh, berangsur pulih kembali kesehatan saya, dan kepada pemirsa ayo kalau ingin sehat minum jamu ini. Nah, itu metodologinya kan nggak saintik. Kalau metode yang saintik itu kan tidak dengan testimoni atau pernyataan, tapi dengan uji ya. Kalau dalam konteks obat ya, uji kadar obat itu mengandung apa saja, dan secara saintifik khasiat dari obat-obat tadi memang punya khasiat yang bisa menanggulangi sejumlah penyakit tertentu gitu, bukan dengan metode testimoni gitu. Nah, metode yang digunakan juga kan metode jual jamu ini ya. Jadi testimoni dari Sigit ya dekannya, dari dulu Rektor Ova Emilia ya rektornya, kemudian dari kawan-kawannya, dan kawan-kawannya lucu ini. Alih-alih ya yang dipersoalkan kan ijazah Jokowi, tapi alih-alih membawa ijazah Jokowi mereka malah pamer ijazah mereka sendiri-sendiri. Dan ini juga pernah terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Ada kisah menarik saat itu ya. Saat itu kami ya juga hakim itu sangat penasaran dengan wujud ijazah asli Jokowi, dan saat itu kepada salah satu saksi ya, teman SMA Jokowi, Mahmud Nurwindu namanya, kami tanya saat itu, apakah saudara saksi punya ijazah aslinya? Maksudnya ijazah aslinya itu adalah ijazah asli Jokowi yang sedang dipersoalkan dalam persidangan. Saat itu Mahmud Nurwindu dengan bangga dan yakinnya dia menyatakan, ada yang mulia, saya bawa aslinya, tolong bawa ke depan. Begitu dibawa ke depan, ijazah dia yang dibawa asli itu, ijazah Mahmud Nurwindu. Sementara yang kita tanya itu ijazah asli Jokowi lah. Kalau ijazah dia kita nggak persoalkan gitu. Nah, ini yang sampai hari ini tidak bisa ya dibantah oleh Jokowi atau dibuktikan oleh Jokowi. Nah, kemudian ada sejumlah pembela Jokowi lah yang menyatakan lah, kalau Jokowi dituduh ijazahnya palsu, kan yang punya kewajiban untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu itu adalah orang yang menuntut, yang menuduh, bukan Jokowi. Ya, dalam konteks perdata iya, tapi dalam konteks pidana yang menuduh itu bukan kami, tapi jaksa wakil negara menuduh Gus Nur, menuduh Bambang Trimulyono mengedarkan kabar hoaks ijazah palsu Jokowi. Artinya yang punya kewajiban untuk membuktikan ijazah Jokowi asli itu adalah jaksa. Karena dengan membuktikan ijazah Jokowi asli, maka jaksa punya legitimasi menuntut Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong. Faktanya tidak. Saat itu jaksa tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi. Padahal kaidah hukumnya siapa yang mendakwa, dia yang harus membuktikan. Jaksa yang mendakwa, jaksa pula yang harus membuktikan. Jaksa mendakwa Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar hoaks ijazah palsu Jokowi, jaksa pula yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli, dan itu tidak pernah bisa dibuktikan oleh jaksa. Jaksa tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi, jaksa tidak pernah menghadirkan bukti uji laboratorium forensik terkait ijazah asli Jokowi,
Tapi jaksa tetap menuntut Bambang Trimulyono dan Gus Dur dengan tuntutan pidana 10 tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Di tingkat pertama, Gus Dur dan Bambang Tri divonis 6 tahun penjara. Lalu kami banding. Saat banding menarik ini. Saat banding ternyata kabar hoax itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Gus Dur diturunkan vonisnya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Pasal yang digunakan untuk vonis bukan lagi pasal kabar bohong 14 pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi sudah bergeser ke Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE yang saat itu hanya berkaitan dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya tidak ada hoax terkait ijazah palsu. Artinya jaksa gagal membuktikan bahwa ijazah palsu Jokowi itu sebagai kabar bohong. Artinya ya justru itu meyakinkan bahwa memang ijazah saudara Joko Widodo itu memang palsu, dan ini ya yang perlu kami sampaikan kepada publik bahwa fakta hukumnya seperti itu. Adapun tentang apa yang disampaikan oleh Rismon Hasyiholan Syahniper, sebenarnya bagi kami ini bukan materi yang baru ya soal font. Karena di buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, masalah font yang bermasalah ini juga sudah diulas oleh Bambang Trimulyono dalam bukunya Jokowi Undercover di subbab Muslihat UGM ya. Muslihat UGM itu kan ada subbab banyak ya, ada dokumen cemplon, macam-macam lah ya. Di buku Jokowi Undercover subtemanya lelaki berijazah palsu. Karena sebelumnya Bambang Tri juga sudah menulis buku Jokowi Undercover yang menjelaskan riwayat Jokowi itu asal usulnya masih keturunan PKI yang kemudian membuat dia di penjara. Nah begitu keluar dari penjara alih-alih berhenti, tapi Bambang Trimulyono kemudian menulis buku Jokowi Undercover 2 dengan subtema lelaki berijazah palsu. Yang itu yang kemudian jadi materi mubahalah Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Nah, di dalam dokumen itu bukan hanya masalah font yang dipersoalkan, termasuk tanda tangan, termasuk SMA asal Jokowi ya yang ditulis di buku wisuda itu berasal dari SMA 4 Yogyakarta padahal Jokowi dari Solo, dan termasuk persoalan SMA Jokowi yang tidak diakui sebelumnya kan SMA pembangunan ya berubah menjadi SMA 4 atau berapa di Solo begitu. Nah, artinya analisa mengenai kepalsuan ijazah Jokowi itu lebih komprehensif di dalam buku Jokowi Undercover-nya. Tetapi memang apa yang disampaikan oleh Rismon Hasyiholan Syahniper itu lebih berbobot karena dua pendekatan. Yang pertama, Rismon adalah ahli forensik digital, tentu punya kapasitas yang legitimate ya untuk menjelaskan masalah font secara digitalisasi. Berbeda dengan seorang Bambang Tri yang memang tidak punya latar belakang digital ya, forensik digital apalagi. Yang kedua, menariknya Rismon Hasyiholan Syahniper yang merupakan dosen Universitas Mataram ini adalah alumni UGM gitu loh. Jadi motifnya tidak akan bisa dibaca itu sebagai menjelek-jelekan UGM begitu. Kalau motifnya menjelek-jelekan UGM, tentu Rismon juga malu karena dia sendiri dari UGM. Tapi menarik justru Rismon punya motif justru ingin membersihkan reputasi UGM dengan mendorong agar otoritas kampusnya yakni UGM itu untuk jujur, untuk membuka kasus ini apa adanya. Tapi alih-alih ada keterangan yang meluruskan persoalan ini sehingga tuntas, justru Dekan Fakultas UGM tidak berselang lama setelah video Rismon Hasyiholan Syahniper ini booming begitu, justru membuat klarifikasi tentang keaslian ijazah Jokowi berbasis ya data adanya dua perusahaan penjilidan yang diklaim sudah terbiasa menggunakan font Times News Roman atau setidaknya mirip Times News Roman, yang sayangnya lagi-lagi dibantah telak oleh Rismon Syahniper ya, si Rismon Hasyiholan Syahniper dengan menjelaskan bahwa perusahaan yang dijadikan dasar argumentasi Sigit Dekan Fakultas Kehutanan UGM bahwa ijazah Jokowi dan skripsinya itu asli, justru usaha itu baru dibangun atau berdiri tahun
1986. Sementara Jokowi sendiri konon ya lulusnya tahun 1985. Subscriber channel yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya begini, kenapa sih kita terus ya bertanya soal ijazah ini? Alasannya kita sebagai anak bangsa karena kita ingin meluruskan sejarah sekaligus membersihkan legasi bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin seorang presiden berijazah palsu. Apa yang hendak kita wariskan pada generasi selanjutnya? Kalau mereka kemudian membincangkan tentang kita yang tidak peduli dengan sosok pemimpin yang diduga berijazah palsu. Dan itu kepentingannya bukan hanya kepentingan UGM, bukan hanya kepentingan Rismon Syani Parasolan, ini kepentingan seluruh anak bangsa. Tentang sejarah kebangsaan kita, tentang legasi bernegara kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita ingin menuntaskan kasus ini bukan karena ingin memastikan ijazah Jokowi palsu, tidak. Tapi kita ingin memastikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalaulah akhirnya Jokowi nantinya mau membawa ijazah aslinya, lalu dilakukan tes laboratorium forensik yang menyatakan bahwa karbonnya identik benar, tanda tangannya identik benar, tidak ada masalah, dalam fontnya juga itu benar, gak ada masalah juga bagi kita. Artinya apa? Artinya kasus ini pun di-close. Oh, bahwa Bambang Tri selama ini keliru, yang benar adalah Jokowi. Jadi objektif kan, demikian. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan sampai isu ini membelah rakyat kita, membelah rakyat negeri ini yang harusnya bisa berpikir lebih produktif untuk hal-hal yang lebih mendesak untuk kita pikirkan bersama, ketimbang harus bergulat, bergumul, berbelit-belit terus dengan kasus ijazah palsu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.